Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Kurakawan, channel Andromeda, and ya welcome back to channel Andromeda. Iya, kali ini gue akan ngebahas tentang ya empat pasukan tercantik, ya empat personil militer, empat negara dengan personil militer paling cantik di dunia. Nah, berikut cuplikannya. Di nomor pertama ada dari pihak Rumania. Berikut adalah fotonya. Ya, jadi di Rumania kalian udah lihat fotonya ya, cantik. Yang kalian udah lihat fotonya ya, cantik itu dari personil dari kemiliteran Rumania yang dikutip dari www.merdeka.com lagi ya, seperti di part lalu ada di video yang sebelumnya gue juga main di www.merdeka.com, dan gue juga ini gue kutip artikelnya dari www.merdeka.com. Jadi saat nomor satu dia ada Rumania, masuk Rumania, kalian bisa lihat sendiri tadi itu cantik banget ya. Indonesia juga ada yang masuk militer wanita. Jadi wanita dari Eropa Timur ini memang telah lama dikenal kecantikannya. Tak heran jika situs Wonderlist menobatkan Rumania sebagai negara dengan personil militer wanita paling menarik. Jumlah personil wanita dalam militer Rumania tergolong kecil ya. Saat ini cuma tercatat ya 3,99% dari keseluruhan. Mereka ditugaskan dalam staf dan unit pendukung seperti logistik, IT, dan komunikasi, keuangan, serta bagian hukum dan kesehatan. Jadi di pasukan Rumania ini cuman 4%-an lah ya, 4% dari total keseluruhan itu dengan personil wanitanya ya. Karena ya kayak tentara gitu biasanya sih cowok ya, tapi ya cewek juga boleh masuk, tapi ya harus kuat juga ya. Jadi di Rumania sendiri ini dia tuh di pasukan personil wanitanya itu dia ditugasin di staf dan unit pendukung seperti ya kayak logistik, bagian logistik, IT dan komunikasi, IT, teknologi dan komunikasi lainnya, keuangan, hukum. Jadi perawat ya biasanya ya. Jadi wanita wanita biasanya di tentara atau militeran, jadi personil wanita biasanya jadi perawatnya ya, jadi perawat kayak bis ya, bagian kesehatan di itu ya, di perang bis ya, di dalam pasukan itu biasanya, dan komunikasi ya biasanya komunikasi kayak kalau zaman dulu itu kayak bawa tas kayak antena gede gitu ya, cowok juga ada. Kalau sekarang mungkin ya komunikasi ya pakai alat sekarang mungkin ya, dan juga keuangan mungkin mengelola juga ya, cuma 4% karena cuman ya jadi nggak terlalu itu ya. Di rumahnya itu banyak kan cowok, cuma 4%-nya doang ya ceweknya. Jadi ya tapi ya not bad. Dan kita juga langsung masuk ya, gua sedikit aja, jadi gua langsung masuk ke nomor 2. Ada negara Rusia. Jadi personil wanita berikut ya fotonya. Personil wanita Rusia punya sejarah yang panjang di dinas militer. Mereka ikut bertempur di garis depan bersama pria saat melawan invasi Jerman di Perang Dunia Kedua atau perang bersama melawan Hitler. Ya, jadi di sini beda di Rusia. Di Rusia itu dia punya personil wanitanya itu ada sejarah panjang, dia dimana dia personil wanitanya itu langsung ke garis depan. Beda sama Rumania. Di Rumania itu dia cuman personil wanitanya itu cuman di bagian belakang, cuman bagian pendukung doang. Kalau di Rusia cewek paling depan bos ya, cewek paling depan, cowok juga paling depan. Jadi di personil wanita itu dia biasanya di Rusia itu dia pas di Perang Dunia Kedua itu ya nggak cuma sebagai perawat juga, nggak sebagai perawat juga ya, juga jadi sniper, pilot pesawat tempur, hingga
mekanik tank baja, coba GG. Jadi Indonesia sendiri juga zaman dulu waktu perang ya melawan Jepang dan juga Belanda dan juga negara-negara yang lain, gue yakin juga ya seluruh rakyat, jadi nggak ibaratnya seluruh rakyat Indonesia tentaranya ya. Kalau di waktu zaman dulu kita ya ceweknya juga bertempur ya, jadi kayak ngebong-bongin ya, kayak manipulasi tentara musuh ya biasanya itu ya yang dipakai dan antara wanita di dalam medan perang biasanya. Jadi kini diperkirakan jumlah personel wanita mencapai 10% dari seluruh militer Rusia, lebih 4%-an dari tentara Rumania. Berarti Rusia lebih banyak dari Rumania yang tentara wanitanya. Mereka diizinkan bertugas di unit militer utama Rusia, bahkan satuan elit semacam unit pasukan terjun. Jadi lebih GG ya, jadi lebih GG, lebih banyak ya, lebih GG, dimana dia wanita juga boleh masuk pasukan elit, pasukan terjunnya. Jadi setiap hari personil wanita ini lari 15 kilo. Coba bayangin sama lu lari 15 kilo udah ngos-ngosan ya. Kita aja lari 15 kilo sebenarnya 12 kilo ya, 2 kilo 3 kilo udah ya, saya 2 kilo 2 kilo 3 kilo udah ngos-ngosan ya. Dia nih 15 kilo lari ya, cuman ya lari 11 kilo GG sih. Ya hebat kita 2-3 kilo udah ngos-ngosan ya. Pagi lo yang ngerokok nyampe 3 kilo, mungkin sekilo mungkin ya, yang sering ngerokok mungkin sekilo setengah mungkin ya udah ngos-ngosan ya. Beda sama orang yang jarang olahraga, beda lagi, dia cuman nggak kelatih jadi nggak kuat. Jadi mereka itu rutin ya kayak nembak granat dan berkelahi dengan pisau. Di Indonesia juga sekarang udah ada banyak DGG juga ya. Malah wanita cantik dilihat dengan, jangan remehkan mereka, dari mereka kuat, jangan lihat sampul dari samping, lihat dalamnya bos. Dalam parade militer di Kremlin, personel wanita itu berbaris rapih memberikan hormat pada penghormatan di barat menjadi sebagai pasukan resmi Presiden Putin. Ya, langsung ke bagian ke nomor ketiga, ada negara Rusia. Di negara Rusia itu ya, nah fotonya dulu deh. Fotonya. Personel wanita di militer Australia mempunyai kesempatan yang sama sebagai pria. Jadi boleh juga dari semua negara ya, boleh cowok cewek ya di militer. Sejak lama wanita sudah dikirim dalam penugasan ke berbagai negara, mulai dari Irak Sahara Barat, Rwanda hingga Timor. Tahun 1999 kini banyak personil wanita Australia bertugas di Afghanistan. Ini kan ada. Sejak tahun 2011 wanita bahkan diizinkan masuk sebagai unit pasukan khusus 2. Personil wanita Australia pun telah menyelesaikan pendidikan mereka sebagai pilot pesawat tempur ya. Jadi jatuhnya ini sama kayak Rusia ya, Australia di bagian wanita juga di bagian depan ya, cuman di bagian depan ya ada kayak mungkin dia ditugasin di situ juga, mungkin kayak ya agen mata-mata juga ya. Wanita juga itu juga bagus sebagai ya, nggak kalah sama pria sebagai kayak sebagai spy juga bagus ya, kayak di film-film ya, spy juga bagus ya, pernah tugas di Timor Leste ya, Timor ya, bagus, hebat. Dan sekarang udah ada yang pesawat tempur ya, udah makin GG lah ya. Cowok jangan sampai kalah ya, lu jangan merokok mulu biar nggak kalah lah ya. Merokok mulu sih lu nggak rokok. Dan di terakhir ada negara Yunani, negara yang tersohor dengan kisah para pahlawan dan dewa-dewi seperti Kratos, dewi Athena dan lain-lain. Dan ini juga punya banyak personel wanita cantik yang berusia 20 hingga 32 tahun di Yunani mengikuti wajib militer. Lama penugasan biasanya 14 bulan dan biasanya diperpanjang hingga 24 bulan. Tugasannya itu ya 14 bulan ya, setahun ya, bisa setahun 2 tahun.
Mereka umumnya bertugas di unit pendukung seperti kesehatan, logistik, keuangan, dan hukum. Jadi di Yunani wajib, jadi dia penugasannya setahun 2 tahun, dan tapi nggak beda sama Australia dan juga Rusia. Jadi di pendidikan Yunani ini sama kayak di Rumania ya, di pasukan pendukung doang ya, kayak logistik, kesehatan, jadi perawat, keuangan, dan lain-lain. Gak cuma staff bagian belakang. Sejak tahun 2002 para personel wanita diizinkan mengikuti pendidikan pilot militer ya, karena juga jadi nggak tahun 2002 baru dituin ya, buat dibolehin diizinkan mengikuti pilot militer ya. Mungkin sekarang udah banyak mungkin ya, nggak tahu juga, tergantung minatnya ya. Jadi gue bisa ya, tapi at least masih banyak kan di ya Rusia sama Australia mungkin ya, karena tahun 2002 tuh dia baru diizinkan kayak pilot militer, jadi pilot pesawat tempur mungkin ya, atau pilot helikopter nggak tahu ya. Jadi itu aja pembahasan gua tentang negara dengan personil militer paling canggih dunia nih. Ya mungkin di part berikutnya gue bakal lebih detail lagi, jadi ke satu orang aja ya. Mungkin kan dari negaranya yang paling banyak ya. Dari mungkin di kesempatan berikutnya gue bakalan lebih detail lagi, satu orang mungkin ya. Jadi kalian kalau mau nunggu part 2 jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Dan juga kalau kalian suka dengan di like dan subscribe, cetak bell biar gua ngeload video kalian tahu updatean gue berikutnya apa ya. Jadi sekian dari Pupis Pack and Happy Gaming, and bye-bye. Balik terus game Rames, and stay tuned to my channel.